ID cabang Kabupaten Deli Serdang untuk memandu acara pada pagi hari ini, tepat di tanggal 26 Agustus 2023. Acara pelatihan USG Obstetri dasar bagi dokter umum untuk peningkatan kompetensi dasar pemeriksaan antenatal care atau ANC batch 2 di Aula Ibnu Sina RSUD Amri Tamburan Kabupaten Deli Serdang. Yang kami hormati di pagi hari ini yang sudah hadir bersama kita, Ketua ID Cabang Deli Serdang sekaligus Direktur Utama RSUD Dr. Andes Haji Amri Tamburan, Bapak Dr. Hanif Fahri MM KJ. Assalamualaikum Bapak yang hari ini sudah hadir di tengah kita. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hari ini sudah hadir, ya, seluruh ada puskesmas ataupun rumah sakit yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Baik, selanjutnya tata doa kami persilakan kepada Bapak Bayu untuk memandu doa. Kepada Bapak Bayu kami persilakan dengan segala hormat. Selanjutnya laporan Ketua Panitia kami persilakan kepada Ketua Panitia Dr. Iko H. Sambiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Mewakili, dan terhormat Ketua ID Cabang Deli Serdang sekaligus Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tamburan, Dr. Hanif Fahri MM SPKJ, dan sekaligus nanti akan membuka acara kita. Dan yang terhormat Bapak Dokter Fasilitator yang akan membimbing kita pada acara ini, dan yang kami hormati seluruh para peserta, dokter umum yang berasal mayoritas dari puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan panitia yang hadir pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini tanggal 26 Agustus tahun 2023 kita dapat hadir dalam acara pelatihan USG Obstetri dasar dan terbatas bagi dokter umum. Kegiatan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan pentingnya kemampuan kompetensi dokter umum, khususnya untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama. Terlebih khusus pada saat ini kami panitia mengutamakan dokter yang ada di puskesmas wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang, dan juga demi membantu menyukseskan program strategi nasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan juga membantu program jaminan kesehatan nasional. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua ID Cabang Deli Serdang sekaligus Direktur RSUD Dr. Andes Haji Amri Tamburan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Hanif Fahri MM KJ kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan para narasumber yang hadir pada hari ini, para pejuang ibu-ibu hamil di tangan beliau ini, sekian ratus ribu ibu-ibu telah diselamatkan, dan mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi diselamatkan dengan diberinya itu kepada adik-adik, pada dokter, kepada junior-junior mungkin luar area puskesmas. Kemudian jajaran manajemen di Rumah Sakit Dr. Andes Haji Amri Tamburan yang sudah dengan susah payah menyiapkan segala macam. Kemudian yang paling penting adalah panitia juga yang sudah berjuang dengan sangat berat dari kemarin. Saya di bawah sudah dengan terus gesekan-gesekan fungsi segala macam. Tandanya panitia sudah menyiapkan dengan sangat baik. Kemudian juga yang paling saya
semangat adalah para anggota ID yang notabene juga mungkin dokter-dokter puskesmas yang hari ini bersemangat hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Dr. Jackson juga semangat untuk mendidik kita semua. Tentunya juga para hadirin dan semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini yang telah mungkin sesi bersama. Bapak Ibu sekalian para dokter anggota ini, pertama saya pastinya mohon maaf banyak kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Saya kadang-kadang demikian sulit untuk mengambil susah. Tentunya dalam hal secara pribadi saya mohon maaf. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua ID Cabang Deli Serdang sekaligus Direktur RSUD Dr. Andes Haji Abdi Tamunan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini kepada Bapak Dr. Hanifah MKKJSPKJ. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat datang kepada para peserta pelatihan USG Obstetri pada kali ini, di mana nanti akan disampaikan materinya oleh Dr. Mampu, spesialis obstetri. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dan dapat mengikuti pelatihan pada hari ini. Yang terhormat, yang saya hormati, Dr. Abdul, semuanya, karena masih pagi harus semangat, ya. Sebelumnya, selamat datang kepada para peserta pelatihan USG Obstetri pada kali ini, di mana nanti akan disampaikan materinya oleh Dr. Abdul, spesialis obstetri. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di dalam ruangan ini dan dapat mengikuti pelatihan pada hari ini. Yang terhormat, yang saya hormati, Dr. Abdul, spesialis objek, dan yang saya sayangi, dokter-dokter sejawat sekalian. Sebelumnya perkenalkan, yang saya mau perkenalkan diri, saya Dr. Aulia yang akan menjadi moderator pada hari ini. Nah, sebelumnya acara ini diadakan untuk menyegarkan ilmu pengetahuannya, teman-teman, supaya termotivasi lagi dan untuk memantapkan para dokter-dokter umumnya yang ada di Faskes tingkat 1 supaya lebih mantap lagi di dalam melakukan tindakan ataupun pemeriksaan untuk penunjang ibu hamil, ya. Jadi pelatihan ini diadakan oleh Ikatan Dokter Indonesia Deli Serdang yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Abdi Tamunan. Jadi nanti acara ini saya bagi dalam dua sesi. Yang pertama, sesi pertama nanti akan dipaparkan oleh pemateri kita. Yang kedua nanti akan dilakukan sesi tanya jawab. Jadi diharapkan para peserta kalau ada yang mau bertanya nanti silakan bertanya. Dan juga nanti seperti tadi ya dijelaskan juga sama MC kita bahwasanya nanti akan ada hadiah ataupun reward bagi pretestnya yang tinggi ataupun proses yang tinggi, dan juga yang tadi pretestnya kurang jangan khawatir. Kalau nanti prosesnya tinggi akan juga dapat hadiah, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, seminar ini akan saya mulai dengan materi kita kali ini adalah pelatihan USG Obstetri dasar dan terbatas bagi dokter umum yang akan dibawakan oleh Dr. Makbul, spesialis objek
Nusantara Pembantu PTP 4. Kemudian menjadi dokter di rumah sakit kuliah dan beliau juga mengisi di rumah sakit kita ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Dr. Makbul. Silakan. Kalau saya bertanya, Dok, bisakah mengecek sejak ini potensi janin stunting pada kandungan? Jika bisa, bagaimana ciri-cirinya dan saran apa yang kita berikan untuk ibu mencegahnya? Kemudian yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri terdeteksi dini janin mengalami hidrosefalus? Seperti yang kita ketahui kan hidrosefalus itu terdapat cairan pada ventrikel otak, kemudian berkurang kepala dan besar. Bagaimanakah ciri-ciri yang kita dapatkan dari hasil pemeriksaan? Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama untuk masalah stunting. Ya, stunting. Jadi kalau untuk pengukuran stunting ataupun pertumbuhan janin terhambat, yang pertama tetap kita lihat dulu faktor risiko dari pasien sendiri. Makanya dari pasien sendiri, salah satu faktor risiko untuk terjadinya stunting kan gizi buruk. Jadi kita tetap lihat itu body mass index dari si ibunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita ada pemeriksaan HB. Jadi dari HB, dari dengan anemia itu sendiri bisa membuat terjadinya IGR, intrauterine growth restriction atau bahasa pertumbuhan janin terhambat. Itulah risiko-risiko terjadinya nanti stunting. Itu juga harus kita lakukan pemeriksaan. Jadi melakukan pemeriksaan stunting ini nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba oh ini stunting gitu. Makanya kita bisa lihat oh ini berisiko untuk terjadinya stunting. Jadi di trimester kedua sendiri kita lakukan USG. Makanya itu perlunya USG tidak bisa satu kali. Jadi di USG itu ada namanya pemeriksaan USG serial. Namanya USG serial sendiri kita lakukan sekitar 2 minggu. Di mana nanti ini janin kan lebih kurangnya 1 minggu itu dia harus naik 200 gram berat badannya. Jadi kalau seandainya dia datang pertama misalnya di minggu 28 minggu gitu kan, terus kita lihat rata-rata kan harusnya 28 minggu itu dia sudah harus 1 kilo atau 1000 gram. Terus 2 minggu lagi kalau memang ini yang pertama dia datang, 2 minggu lagi kita suruh lagi dia datang. Kita lihat harusnya kalau 2 minggu lagi kan sekitar 1400. Tapi kalau dia naiknya cuma 1100 atau bahkan tetap 1000, ini sudah curiga untuk terjadinya IGR tadi yang berpotensi untuk terjadinya stunting. Itu yang pertama untuk. Jadi nggak bisa kita lakukan mendiagnosa resiko stunting atau IGR ini dengan sekali USG. Cuman memang sulitnya kita di daerah ini ataupun di masyarakat kita ini rata-rata ada beberapa pasien yang masih memikirkan USG ini kalau sering-sering bahaya untuk janin kan gitu. Karena di kepala mereka itu USG itu kayak sinar, kayak macam ronsen atau apa tidak jelas. Buat USG itu kepanjangan dari ultra sound, artinya suara. Jadi nggak ada urusan dengan berdampak dengan si janin, bisa membuat cacat atau apapun lah itu yang dipikirkan oleh masyarakat awam. Tiap hari pun dia USG nggak ada masalah, asal tahan duitnya kan gitu, tahan duitnya aja. Jadi itu untuk menentukan ini berpotensi jadi stunting ke depan atau tidak. Itu yang bisa kita lakukan selama proses kehamilan, terutama juga suplemen ataupun nutrisi. Kalau di luar negeri mungkin nutrisi itu sudah diperhitungkan, terutama misalnya di Jepang atau di daerah barat sana. Tapi kalau kita di sini kan mungkin tidak terlalu diperhitungkan. Oleh perlu tambahan suplemen tambahan. Terus pentingnya beberapa mikronutrien seperti asam folat, vitamin D itu harus diberikan. Kita juga udah untuk Deli Serdang sendiri kita udah keliling puskesmas Deli Serdang yang beberapa ada obat suplemen tambahan yang belum ada di puskesmas Deli Serdang. Kita juga sudah minta ke
ke bagian dinas kesehatan untuk memenuhi itu. Itu yang pertama. Yang terus untuk pertanyaan yang kedua masalah hidrosefalus. Untuk hidrosefalus sendiri memang kalau untuk USG dasar tidak ada pelatihan untuk itu USG dasar. Dia lebih ke objin untuk USG media untuk spesialisnya. Yang bisa kita lihat hanya sekedarnya untuk mungkin teman sejawat untuk merujuk ke spesialis pada saat gambaran kepalanya HC-nya itu dia ada penumpukan cairan yang berbeda daripada yang normal. Nanti saya lihatkan yang mana yang normalnya, nanti biar tahu yang mana yang tidak normalnya. Jadi sebelum terjadinya hidrosefalus itu ada namanya ventriculomegaly. Jadi ventriculomegaly itu dia didiagnosa di atas 14 mm. Jadi kalau misalnya nampak cairannya itu diukur berapa lebarnya penumpukan cairan di ventrikelnya itu. Itu cuman kalau untuk USG dasar memang sulit karena memang harus sering mungkin melihat itu. Dan kalau seandainya memang dia belum sampai di atas 14, kita masih menyebutnya ventriculomegaly. Nanti kita USG ulang lagi sekitar 2 minggu ke depan, apakah tambah tidak? Nanti saya tambah. Nanti waktu pas penambahan itu berapa, kita ukur lagi berapa jumlahnya, itu baru bisa kita diagnosis. Oh ini hidrosefalus, gitu. Itu cuma, tapi itu memang nggak diajarkan di USG dasar, jadi di USG media. Dan kita juga kalau udah dapat itu di USG spesialis objin aja disarankan kalau memang ada di daerah itu konsultan feto-maternal, kita harusnya kirim ke konsultan feto-maternal. Nggak boleh juga di objin umum, gitu. Oke, terima kasih. Ada yang lain pertanyaannya? Saya bertanya dok, kalau pada pasien-pasien trimester awal atau kedua itu yang menimbulkan misalnya ada jatuh, penilaian seperti apa yang harus kita lakukan pada USG? Terus kalau ada pasien yang mengeluhkan dia ada kemungkinan abortus, untuk melihat janinnya apakah udah jatuh atau belum, itu penilaian seperti apa juga yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, dalam kondisi seperti apa pasien-pasien obstetrik ini harus kita rujuk ke dokter objin? Apakah kalau misalnya kita anggap pasiennya kehamilannya aman normal-normal aja, itu nggak apa sampai dia proses persalinan dengan dokter? Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, kalau seandainya pasien dengan jatuh, yang pertama yang perlu kita lihat adalah detak jantung janin masih ada atau tidak. Cuma kondisi yang sulit pada saat jatuh ini memang pasien sudah pernah USG atau tidak, atau misalnya pasien tadi jatuh dengan datang dengan usia kehamilan yang masih muda, masih awal, memang janin itu belum terlihat bisa karena di bawah 8 minggu janin belum terbentuk, embrio itu belum terbentuk, jadi masih kantong aja, jadi kita nggak bisa lihat nilai apa. Tapi kalau seandainya memang janinnya sudah terbentuk, yang pertama kita lihat detak jantung. Kalau memang detak jantungnya masih ada, oke, baru kita lihat lagi plasenta. Risikonya kalau jatuh itu apa? Plasenta, solusio plasenta, lepasnya plasenta dari tempat implantasinya. Jadi apa yang dilihat? Nanti plasenta dilihat di bagian retroplasentanya, apakah ada hematom retroplasenta, ada nggak perdarahan di situ. Kalau sana memang ada, sebaiknya memang harus dilakukan rujukan ke dokter objin. Yang pertama. Terus kalau sana memang ada keluhan pasien dengan perut yang overdistensi atau ada perdarahan, sebaiknya memang tidak dilakukan USG oleh dokter umum, langsung rujuk ke dokter spesialis. Itu yang untuk resiko jatuh. Terus pertanyaan apa? Untuk pasien abortus. Oke, untuk pasien abortus sendiri kembali lagi tergantung nanti di usia kehamilan berapa dan dia sudah pernah USG atau belum. Jadi kalau misalnya datang dengan perdarahan, cuma dia hanya pernah plano tes positif tapi belum pernah USG sama sekali, dan kita tidak tahu nih pasien memang
sudah sempat ada embrio atau belum. Bisa saja dia memang ada namanya unknown pregnancy location. Jadi artinya di bawah 6 minggu itu belum terjadi implantasi di kapomuteri, di uterusnya belum terjadi implantasi. Jadi dia sudah perdarahan. Karena pada saat hamil itu kan dinding endometrium dari dinding rahim itu kan menebal. Ketika dia nggak jadi atau hormon beta HCG-nya terendah, dia akan luruh. Jadi yang hanya keluar itu darah. Nah itu yang sulit kita untuk melihatnya. Ini kosong, nggak ada apa-apa gambarannya. Kalau itu tadi yang Thomas Jawa dapatkan, sarankan untuk USG lagi nanti 2 minggu ke depan. Jangan buru-buru suruh kuret atau kasih obat apa segala macam, jangan dulu. Jadi kalau kondisi seperti itu, tunggu dulu 2 minggu ke depan untuk kita cek ulang kondisi seperti itu. Kalau seandainya memang yang datang memang dia sudah pernah ada USG sebelumnya, memang dibilang kemarin sudah ada kantongnya dong. Ini USG yang memang ada di bawah. Memang sudah pernah USG sebelumnya ke dokter. Kalau kantongnya memang ada di dalam rahim, kita lihat USG-nya. Apakah kantong masih ada nggak di dalam rahim? Kalau nggak ada, mungkin jatuh. Tuh, terus kalau saya memang abortus incomplete, nanti lihat apakah masih ada sisa apa enggak. Kalau seandainya sisanya, kalau kita ukur nanti dengan diameter, ada kan di USG mendapatkan distance kan. Nah itu nanti kita ukur, kalau memang ukurannya sekitar 2 cm, udah nggak usah diapa-apain. Mungkin nanti kan tubuh menganggap ini benda asing, dia akan berusaha untuk mengeluarkan itu sendiri. Kalau sekitar 2 cm, tapi kalau sekitar di atas 4 cm atau 3 cm lebih, mungkin harus dilakukan rujukan apakah butuh ini tindakan kuret atau pemberian beberapa obat-obatan seperti misoprostol. Itu aja kalau untuk itu. Ada kita lagi tadi? Kalau kapan harus menuju? Sebaiknya memang tadi sesuai dengan dari WHO dan POGI tadi, tetap 2 kali itu minimal harus ada ke dokter obgyn. Jadi artinya jangan sampai dari awal kehamilan di USG kita terus ke TS yang dokter umum terus, dan tidak ada minimal kali lah, kita seminimalnya 1 kali paling tidak. Walaupun WHO mengajukan memang harusnya minimal 2 kali ke obgyn, paling tidak ada 1 kali ke obgyn. Jadi memang jangan semuanya terus kita lakukan USG-nya di pasien dengan satunya. Tuh, apalagi kalau memang ada kelainan, misalnya ada ketubannya yang berkurang. Biasanya kalau ada ketuban berkurang atau ketuban berlebih, itu suatu lampu kuning, bahwasanya ini ada masalah. Apakah nanti dia kalau seandainya kelebihan ketuban misalkan atresia bagus, apa kalau seandainya memang kekurangan air ketuban, memang dia pecah ketuban, atau memang ada akinesis ginjal. Karena memang normalnya air ketuban itu dia minum, habis itu dia kencing lagi. Dia minum, dia kencing lagi. Jadi jangan ada keluar bahasa dari yang mudah pelatihan ini, jangan ada bahasa kenapa perlu dioperasi itu minum air ketuban. Aku belum kali itu sama saya. Kenapa? Karena memang normalnya dia memang harus minum itu air ketuban. Dia minum air ketuban, habis itu dia kencing lagi. Habis dia minum, habis itu dia kencing lagi. Kapan yang dibilang tadi? Mungkin bahasa yang populer minum air ketuban itu mungkin maksudnya apabila sudah postdate atau stres bayinya, maka akan merangsang peristaltik usus si janin ini untuk membuatkan mekonium fesesnya. Ketika feses itu keluar di dalam, otomatis konsistensinya nggak cair lagi, udah mulai padat. Itulah dia minum. Itu yang dia minum, itu yang membuat jadi terhalang jalan napasnya nanti pada saat itu pas dia proses kelahiran. Jadi bukan minum ketuban lagi bahasanya. Ketuban itu memang dia harus minum. Kalau dia nggak minum ketuban berarti dia ada masalah. Gitu. Itu aja. Oke.